Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, dan tidak lupa juga teman-teman kelas perbankan syariah 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, di sini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Lutful Hamim, NIM E2019-1013. Di video kali ini, seperti video yang sebelum-sebelumnya, saya akan menanggapi terkait video sejarah peradaban Islam pada pemerintahan Bani Umayyah atau pada Muawiyah. Sudah dijelaskan bahwa dari video tersebut kita mengetahui dinasti Bani Umayyah ini merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang pada tahun sejak dimulainya pada tahun 41 Hijriah atau sekitar 661 Masehi. Nah, dinasti ini terbentuk itu semula dari Bani Umayyah sendiri mempunyai basis rasional terkait untuk memajukan kepemerintahan setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi pemerintahan Bani Umayyah ini berlangsung setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib itu meninggal. Adapun masa Khalifah Bani Umayyah itu terjadi dari 13 kepemimpinan. Antara lain yang pertama itu Muawiyah I yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau sekitar 661 Masehi. Adapun pemimpin yang kedua yakni Yazid I, yakni Ibnu Muawiyah. Itu terjadi pada 60 Hijriah atau sekitar 680 Masehi. Dan dilanjutkan oleh Marwan I, yakni Ibnu Hakam, dan dilanjutkan oleh Abdul Mali, dan yang kelima itu Muawiyah II, dan selanjutnya Sulaiman bin Abdul Malik. Terus yang kedelapan itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini merupakan khalifah pada Bani Umayyah yang sangat terkenal di dalam Islam. Terus dilanjutkan oleh Yazid II, yakni Ibnu Abdul Malik. Kemudian pada khalifah Bani Umayyah ke-10, yakni Hisam bin Abdul Malik, dilanjutkan oleh Al-Walid II, Ibnu Yazid II, Ibrahim bin Al-Walid II, Marwan II bin Muhammad. Itu khalifah pada Bani Umayyah. Adapun keunggulan dari dari kekhalifahan atau dinasti Bani Umayyah, antara lain yang pertama itu pola kepemerintahannya ini. Yang pertama itu dari kebijakannya itu ibu kota pindah dari Madinah ke Damaskus. Jadi pada awalnya itu ibu kotanya itu berada di Madinah, kemudian dipindah ke Damaskus. Dan yang kedua itu pola kepemerintahan Bani Umayyah, berubahnya sistem demokrasi menjadi sistem monarki, yakni kerajaan yang maksudnya kepemimpinan turun menurun. Jadi sebelumnya itu demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi yang dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat itu kemudian menjadi sistem monarki, yakni turun temurun dari keluarga Bani Umayyah. Nah, yang ketiga itu khalifah terkenal fanatik kearabannya. Jadi pada dinasti Umayyah itu terkenal sebagai fanatik kearabannya. Jadi ajarannya itu ke Arab-Araban seperti itu.
Nah, yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah itu yang berkelimbangan harta. Jadi pada pemerintahan Bani Umayyah ini sistem perekonomian itu baik dan tidak ada penduduk di bawah kepemerintahan Bani Umayyah itu yang istilahnya kasarnya itu miskin gitu. Jadi tidak ada. Jadi di sini pada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada penduduk yang miskin. Nah, kemudian dilanjutkan organisasi pemerintahannya. Jadi di sini dalam sistem birokrasinya pada pemerintahan Bani Umayyah itu terdapat beberapa sistem birokrasi atau sistem seperti kalau sekarang itu seperti kabinet-kabinetnya. Yakni yang pertama itu dalam satu an-nizamus siyasi, yakni organisasi politik. Nah, yang kedua itu an-nizamul idari, organisasi tata usaha negara, dan organisasi pertahanan, organisasi keuangan, dan organisasi kehakiman. Nah, adapun keberhasilan para khalifah dinasti Bani Umayyah, yang pertama itu Abdul Malik. Di masa Khalifah Abdul Malik ini, perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Yakni di sistem pemerintahan, dalam suatu pemerintahan itu digunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam suatu kepemerintahan tersebut. Seperti itu. Terus dilanjutkan dari keunggulan Khalifah Abdul Aziz bin Marwan, yakni membuat pengukur Sungai Nil. Jadi membuat alat mengukur Sungai Nil. Jadi berapa panjangnya Sungai Nil itu sudah dibuat alatnya oleh Khalifah Abdul Aziz bin Marwan. Kemudian membangun jembatan dan memperluas Masjid Jami' Amir bin Asal. Kemudian keberhasilan pemimpin atau khalifah dari Bani Umayyah dari Hajjah bin Yusuf, yakni melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak. Nah, di keberhasilan ini lahan-lahan pertanian pada pelosok-pelosok Irak itu menjadi subur dan dari penduduk itu mengalami sukses panen semua, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yakni Khalifah Al-Walid. Ini keunggulannya atau keberhasilan dalam kepemimpinan beliau, yakni kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Yakni dalam Khalifah Al-Walid ini mengumpulkan anak yatim, terus memberi mereka jaminan hidup dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Dan bagi orang yang cacat, ia menyediakan khusus pelayan yang diberi gaji dari pemerintahan tersebut, seperti itu. Terus dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yakni melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Nah, sudah di awal saya singgung tadi bahwa dalam Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tidak ada seorang penduduk pun yang mengalami ketimpangan atau kemiskinan, seperti itu. Jadi di sini sama rata, penduduk-penduduknya itu merdeka gitulah istilahnya. Mungkin sedikit penjelasan dan tanggapan terkait video tentang sejarah peradaban Islam pada pemerintahan Bani Umayyah atau Muawiyah. Cukup hanya itu saja. Untuk penjelasan dari video Bapak yang diupload di YouTube itu cukup memberikan pemahaman kepada kami, dan semoga apa yang Bapak jelaskan kepada kami ini bermanfaat dan menjadi nilai pahala kepada Bapak. Amin. Mungkin hanya seperti itu tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.